kalian seorang gamer profesional atau kalian seorang gamer jago yang OTW menjadi gamer profesional. Kalian main FPS atau game-game lain yang membutuhkan kualitas suara yang bagus dan saat ini menggunakan headset kentang yang tidak bisa buat dengerin step ataupun suaranya nggak jelas karuan. Dan kalian berpikiran untuk upgrade headset kalian ke tingkat yang lebih profesional. Kalian punya budget yang tinggi? Stay aja dulu. Hai, aku J, dan di video kali ini aku akan kenalin kalian sama sebuah headset dari Razer yang maksudnya adalah entry levelnya mereka, yaitu kenal ini, Razer Barracuda X 2022. Ini adalah sebuah headset keluaran buat Razer yang termasuk sebagai entry levelnya mereka. Tapi meskipun entry level, kalian jangan terkecoh karena harganya di 1,7 juta. Tapi saat ini ada diskon di toko hijau dan toko oranye. Kalau kalian cek sekarang mungkin di official store-nya mereka harganya tinggal 1,4. Dan bahkan ada seller-seller lain yang menjualnya di harga 1,2 atau 1,1. Ya, itu tergantung kalian pinter milihnya atau enggak. Yang jelas ini headset entry level tapi nggak kaleng-kaleng dan nggak sembarangan. So ini adalah headset wireless keluaran Razer yang merupakan refreshment daripada versi Barracuda sebelumnya, Barracuda X versi 2020 atau 2021 gitu. Yang ini versi barunya. Kalau kalian tahu mungkin yang versi sebelumnya itu dongle-nya masih lurus dan USB-nya di tengah. Nah, yang ini USB-nya sudah di pinggir untuk menyesuaikan beberapa keluhan yang diberikan oleh reviewer di seri sebelumnya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang headset satu ini, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu di channel ini untuk bisa membantu kami lebih berkembang lagi dan lebih semangat untuk membahas teknologi-teknologi lain yang sedang ada di dunia saat ini. Anjas! Oke, yang pertama kita masuk ke desainnya. Razer Barracuda X 2022 ini memiliki desain yang cukup minimalis, tidak ada RGB di mana-mana, dan aksen warna selain hitamnya cuma ada di tombol mute di bagian belakang headset ini. Oh ya, aku lupa mengingatkan bahwa headset ini adalah headset wireless, jadi tidak ada kabel yang berseliweran ketika kalian pakai. Ada sih nanti buat ngecharge ataupun kalian gunakan di mode kabelnya, tapi itu kita bahas nanti. Namun secara desain, headset ini benar-benar minimalis tanpa ada aksen gamingnya sama sekali. Jadi cocok buat kalian yang benar-benar suka minimalis seperti saya. Dan cocok banget buat kalian hangout keluar, kayak misal main di cafe, dengerin lagu sambil jalan, dan lain sebagainya. Headset ini memiliki desain yang sangat cocok. Warnanya hitam, tapi juga ada juga varian warna putih dan warna pink daripada Razer Barracuda X ini. Jadi nggak banyak yang bisa dibahas dari desainnya, cukup itu aja, sekedar minimalis, dan juga bagian earcupnya bisa diputar hingga 90 derajat aja. Jadi cukup terbatas, tapi saya rasa ini cukup untuk misalkan kalian sendirkan di leher kalian seperti ini. Oke, kemudian dia juga pakai tipe adjustment yang bukan seperti kebanyakan headset sekarang yang pakai karet yang langsung menyesuaikan dengan kepala kalian. Dia pakai adjustment tipikal lama lah, yang kita harus sesuaikan sendiri. Namun ini terasa cukup enak ketika ditarik ataupun disesuaikan, terasa renyah, tidak terasa murahnya. Selain itu di bagian desainnya juga di bagian atas headbandnya terdapat tulisan Razer yang cukup menawan untuk saya karena dibalut dengan cat doff. Dia dicetak dalam dan menggunakan warna yang glossy hitam, sehingga dia tidak terlalu kelihatan tapi cukup estetik sih. Terus juga logo di bagian earcupnya juga menggunakan cara cetak yang sama. Jadi dengan desainnya Razer Barracuda X ini yang menggunakan cat dasar doff, logo-logo ini dicetak dalam dan menggunakan warna glossy di dalamnya. Sehingga ketika tersorot oleh cahaya, nanti dia memberikan aksen-aksen yang cukup elegan gitu. Seperti, ya, terasa mahalnya lah. Selain itu, karena headset ini wireless, jadi di bagian body headset ini terdapat beberapa tombol, seperti tombol mute, tombol volume up down, bukan tombol sih, tapi scroll, volume up down, kemudian tombol untuk mengaktifkan Bluetooth dan juga 2,4 GHz-nya. Kemudian ada beberapa lubang untuk lubang mic, lubang mode kabelnya, dan juga lubang Type-C. Nah, betul sekali.
headset ini menggunakan tipikal mic yang bisa dicabut sehingga terdapat bolongan di sini, dan mic-nya juga sudah disediakan oleh Razer. Secara desain mungkin itu aja yang bisa kita bahas, sedikit banget, karena ya headset ini minimalis. Yang kedua, kita akan bahas dari build quality-nya. Ya, ini Razer, dia memiliki build quality yang tidak perlu ditanyakan lagi, cukup kokoh. Plastik yang digunakan tidak terasa murah, dia tidak ada bagian yang kompong, semuanya terasa solid dan keras. Bahkan ketika digunakan di kepala, meskipun dengan build quality yang seenak ini, dia ini cukup ringan dan enteng sehingga tidak terasa kalian menggunakan headset. Bahkan ketika kalian sudah bermain cukup lama. Razer Barracuda ini menggunakan earcups berbahan kain yang memungkinkan adanya aliran udara keluar masuk ke daerah telinga kalian sehingga tidak terasa panas lah ketika kalian menggunakan headset ini untuk bermain dalam jangka waktu yang panjang. Tapi meskipun sejago-jagonya Razer bikin headset, karena bahan ini dari kain yang tentu saja menyerap keringat kalian, ini bakalan bau ketika sudah kalian pakai cukup lama. Seperti yang saya pakai ini sudah usia 6 bulanan, ini sudah lumayan bau dan bisa diganti sebenarnya. Kalian cukup cari aja di marketplace tuh banyak sekali yang jual foamnya Razer Barracuda X ini. Kemudian di bagian atasnya, di bagian headbandnya ini dibuat dengan bahan kulit yang ini cukup nyaman dan juga menggunakan semacam memory foam. Nah, jadi ketika kalian gunakan, nanti dia ketika kalian lepas dia akan kembali lagi ke bentuk awalnya. Begitupun juga di earcupnya ini juga menggunakan memory foam yang enak lah gitu, tidak terasa keras, tidak terasa panas, dan cukup nyaman. Nah, sayangnya mungkin ini karena apesnya produk yang saya dapatkan di bagian ininya, di bagian apa ya, di bagian dudukan putaran earcupnya ini punya saya terdapat retakan yang sekarang ini saya cover dengan sebuah stiker Bocil The Rock biar nggak terlalu kelihatan lem-lemannya. Nah, dan sayangnya dengan adanya retakan ini ketika saya tanyakan ke official store-nya Razer, mereka bilang bahwasanya kerusakan bagian luar atau kerusakan kerusakan hardware itu tidak ditanggung oleh garansi. Jadi cukup sayang aja dengan kualitas Razer yang seperti ini ada sedikit kecacatan namun tidak bisa diklaim garansinya. But it's okay, aku lem dengan menggunakan lem keras seperti Alteco dan sampai sekarang alhamdulillah masih survive. Jadi semoga produk-produk lain tidak seperti ini karena saya rasa ini build quality-nya oke banget loh. Cuma ada kecacatan satu aja itu. Oke, selain itu di bagian adjustment-nya ini menggunakan besi yang cukup oke juga. Ya sama seperti kebanyakan headset lain lah ya. Cuma mungkin terasa lebih oke nih. Karena kalau kalian lihat ini adjustment-nya cukup enak lah. Ya, nggak begitu apa ya, nggak keras tapi nggak juga terlalu enteng gitu. Ada klik-kliknya, nah itu ini lumayan enak. Terus bagian pemutar earcups-nya ini juga di bagian yang tidak ada retakannya ini cukup oke, tapi bagian yang ada retaknya ini kayak terasa sedikit loss gitu. Mungkin harusnya kalau normal ya seperti yang bagian yang aman ini lumayan enak. Dia nggak loss, nggak enteng, tapi juga nggak terlalu kaku. Jadi seperti ada pembatasnya gitu kan. Agak perak. Nah, itu. Selanjutnya setelah build quality kita bahas sedikit tentang performanya. Jujur saja kalau soal performa saya nggak bisa banyak terlalu menilai karena saya nggak expert. Cuma saya akan jelaskan tentang performanya dari sudut pandang saya aja sebagai pengguna casual. Jadi aku menggunakan headset ini di beberapa kegiatan seperti mendengarkan musik, kemudian bermain game FPS dan juga bermain game mobile. Untuk didengarkan menggunakan musik sendiri, sebenarnya headset ini kalau menurutku lebih condong ke arah flat dan agak kurang nendang dikit aja kalau soal musik. Jadi dia memiliki tipikal bass yang nggak terlalu maju, tapi ada dan cukup menggelegar, cukup dep-dep gitu kan. Cukup apa ya namanya? Cukup meledak-ledak. Tapi dia nggak menutupi instrumen yang lain. Nah, untuk bagian high-nya sendiri dia juga lumayan renyah, lumayan enak, nggak terlalu bikin sakit di telinga. Nah, yang jadi masalah adalah di bagian mid-nya. Di bagian mid-nya ini entah kenapa kayak kurang maju aja gitu. Jadi kadang-kadang di beberapa lagu headset ini memiliki mid yang terasa kosong aja gitu, kayak kurang, ya kayak ada kurangnya lah.
Tapi overall secara kualitas suaranya kalau digunakan untuk mendengarkan lagu itu tadi, dia condong ke arah flat dan lumayan enak aja sudah digunakan untuk dengerin lagu. Aku belum bandingin dengan headset mahal lainnya kira-kira worth apa enggak, tapi kalau dari headset yang aku gunakan sebelumnya yang 200 ribuan ya ini upgrade jauh banget lah. Ini enak banget buat dengerin musik dibandingkan headset yang lama. Kemudian gimana kalau digunakan main game FPS, misal Valorant. Nah, aku gunakan headset ini untuk main game Valorant dan kalau soal step, headset ini bisa menangkap suara step dengan baik sesuai sesuai posisinya lah, sesuai range-nya. Jadi ketika teman kita berada dekat banget ataupun lawan kita berada jauh banget, ini headset sudah bisa melakukan separasi suara dengan baik untuk stepnya. Kemudian juga suara tembakan juga diproduksi dengan sangat renyah oleh headset ini, sangat oke. Dan aku rasa buat main game FPS udah nggak ada kurangnya lah. Kemudian soal main game mobile ya, apa sih yang kalian cari dari main game mobile soal suaranya udah oke banget lah. At least seenggaknya saya bandingkan dengan headset saya yang lama yang tentu saja harganya cuma 10%-nya headset ini. Ya, ini headset udah jauh upgrade banget. Sudah bisa memberikan suara secara detail, sudah bisa memproduksi suara secara detail, menseparasi suara dengan sangat baik sehingga bisalah upgrade performa permainan kalian. Nah, lalu soal mode wireless, kabel dan Bluetooth-nya apakah ada perbedaan sih terkait performanya? Untuk menjawab itu di bagian 2,4 GHz-nya itu bakal ada pengurangan power. Aku ngerasanya gitu karena ketika aku menggunakan mode 2,4 GHz di volume 80-nya itu sama dengan volume 50-nya mode Bluetooth-nya. Namun kelebihannya memang di 2,4 GHz-nya udah minim banget delay, bahkan aku nggak ngerasain delay sama sekali. Udah kayak pakai headset kabel biasa. Cuma kurangnya di powernya itu memang agak turun. Sedangkan di performa penggunaan kabelnya juga itu udah oke banget. Bahkan mungkin aku ngerasa ada sedikit upgrade di bagian suaranya. Jadi suara tembakannya renyah makin renyah, yang meledak-ledak makin meledak-ledak begitu. Kalau kalian pakai mode kabelnya. Bagaimana dengan mode Bluetooth-nya? Mode Bluetooth-nya itu aku rasa untuk kualitas suara itu ada di tengah-tengahnya mode dongle 2,4 GHz dan mode kabelnya. Jadi dia upgrade sebenarnya enggak, tapi powernya lebih ada sehingga bisa lebih kenceng lah kalian untuk setelan volumenya di headset ini menggunakan mode Bluetooth dibandingkan mode dongle. Soal noise cancelling, headset ini punya noise cancelling nggak sih? Jujur saya agak bingung kalau soal itu karena di marketingnya sendiri Razer nggak bilang kalau headset ini punya noise cancelling dan memang nggak ada saya rasa. Cuma ketika kalian menggunakan headset ini di kemampuan maksimalnya atau di volume tinggi, suara-suara dari luar itu otomatis nggak akan kedengaran sama sekali. Jadi ketika kalian menggunakan mode dongle-nya di volume 60 atau 70, Bluetooth-nya di volume 60-an, 50-an, itu suara dari luar udah nggak bisa kalian dengarkan sama sekali. Karena memang meskipun nggak ada noise cancellingnya, cuma headset ini memiliki suara yang gimana ya, guys? Yang bisa mengisolasi telinga kalian dengan baik lah. Sebenarnya juga dengan ear cups-nya yang terbuat dari kain ini yang tidak bisa meredam suara dengan baik juga. Ya, noise cancellingnya saya bilang cukup oke kalau kalian gunakan di kemampuan maksimal headset ini. Atau ya di volume 60-70 seperti yang saya bilang lah. Apa saja sih yang bisa kalian dapatkan ketika kalian beli headset ini? Di paket penjualannya ada beberapa barang yang diinkludkan seperti headset ini, kemudian ada dongle wireless 2,4 GHz, ada kabel jack audio 3,5 mili, dan juga ada kabel USB to Type-C untuk mengecas headset ini, dan ada juga satu lagi kabel USB Type-A ke female Type-C ke USB Type-A. Jadi itu untuk kalian misalkan laptop kalian nggak punya Type-C atau PC kalian nggak punya slot Type-C, itu ada Razer kasih sebuah kabel yang bisa digunakan untuk menancapkan dongle Type-C kalian ke USB Type-A. Itu yang diinkludkan. Juga ada paket-paket Razer seperti biasanya, yaitu ada manual book, kemudian ada juga stiker Razer, lambang ular yang sangat fleksibel itu ya. Udah kayak Apple kan, kalian beli produknya kalian dapat stiker gitu, bisa kalian tempelin di mana aja. Ya,
kalian juga bakal dapat sebuah mic yang digunakan untuk ini ditancapkan. Ya. So ini adalah hasil tes mic-nya daripada Razer Barracuda X 2022. Jadi secara kualitas, oh ya, ini kita pakai mode 2,4 GHz-nya sebagai sampelnya. Kita nggak akan coba kayaknya dari mode kabel ataupun mode Bluetooth apakah ada perbedaan untuk suara mic yang dihasilkan. Tapi inilah tes mic-nya, kita pakai mode 2,4 GHz. Seperti yang kalian dengarkan langsung, ini adalah suara mic-nya. Kita nggak bisa bandingkan dengan suara mic yang kita gunakan untuk recording karena ini kita pakai satu input aja di Audacity. Jadi ya kalian bisa bandingkan dengan suara sebelumnya lah yang kita pakai mic ini. Ya, kalau kami rasa sih mic-nya udah oke banget buat kalian Discordan dengan teman-teman ataupun komunikasi in game Valorant, Mobile Legends dan lain sebagainya dengan teman kalian, ini udah oke banget. Aku jarang banget dengar keluhan dari teman-temanku yang bilang kalau mic-ku nggak kedengeran dan lain sebagainya. Dan ya, oh ya, mic-nya ini tipikal cardioid, jadi cuma menangkap di bagian sini aja yang menghadap ke mulut kalian. Kalian nggak usah bingung soal menghadap mic-nya nanti bener apa enggak. Jadi nanti di bagian jack mic-nya itu nanti akan di-birol, di bagian jack mic-nya itu ada beda bentuk lah buat nyocokin ke bolongan jack-nya di sini, di headset. Jadi nanti kalian kalau nancepin mic-nya itu langsung cek gitu aja, kalian udah tahu, oh ini posisinya yang madep depan ini, udah ada tandanya lah, nanti kita shoot. Dan ya kalau misalkan saya jauhkan begini, ini nanti suaranya bakalan mengecil, saya rasa harusnya karena ini pernah saya waktu makan, habis makan saya lupa ngembaliin mic-nya ini, terus teman saya pada ngeluh suara saya nggak kedengeran. Jadi ini harusnya suara kalian nggak terlalu terdengar, suara saya nggak terlalu terdengar gitu. Nah kalau begini harusnya terasa dengar. Nah begini juga ini ini kabut banget kita sih kayak gini. Oke, ini dia tes mic dari, oh ya Puk, coba ngomong Puk. Nah itu suara dari luar. Ini juga ada suara kipas di sini juga kan. Ini nggak tahu masuk atau enggak, tapi harusnya nggak masuk. At least ini udah oke banget. Bahkan buat kalian yang mau ngonten, dubbing dan lain sebagainya pakai mic ini, kalian kasih booster dikit, ini udah oke banget. Noise cancellingnya juga oke banget. Nice lah. Dan kesimpulannya untuk headset ini, jujur aku nggak bisa ngasih kesimpulan yang benar-benar netral karena aku belum pernah nyobain headset mahal lain. Sebenarnya pernah sih aku nyobain HyperX Cloud, cuma yang harga 800 ribuan. Tapi kalau dibandingin dengan headset entry level wireless keluaran merek lain, seperti misalkan Logitech Hyperspeed atau mungkin SteelSeries Arctis 3 yang wireless itu, enggak sih, Arctis 1 ya ada wireless ya. Ya itulah pokoknya. Aku nggak pernah nyobain mereka, dan kalau dilihat secara satu sudut pandang aja, kalau kalian punya budget, kalian ingin ke mode profesional dan kalian suka wireless, ini headset udah oke banget karena performanya di wireless secara suara itu nggak ada pengurangan sama sekali. Kemudian juga latensi, nggak ada latensi sama sekali yang bisa saya rasakan, dan nggak ada degradasi kualitas suara dari mode kabel, Bluetooth maupun wirelessnya yang bagian 2,4 GHz. Sehingga dengan harga 1,7 atau mungkin kalau harga sekarang 1,4 juta, kalian punya dana segitu, kalian mau coba upgrade ke headset wireless gaming profesional, saya rasa ini patut untuk dicoba. Tapi sekali lagi itu hanya ada di satu sudut pandang, karena saya nggak pernah mencoba headset wireless entry level keluaran merek lain, dan setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda. Sehingga kalau kalian kurang cocok dengan review kami kali ini, kalian bisa tinggalkan komentar kalian, kritik kalian di kolom komentar di bawah. Dan itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tunggu video kami berikutnya. Terima kasih.